Tidak bisa misalnya, oh ini hoax atau mencemarkan nama baik, tidak bisa. Karena anaknya memang betul, dia pengguna narkoba, bagaimana mencemarkan nama baik? Itu dilindungi undang-undang. Undang-undang pers kan menyatakan kalau ada perlindungan itu kan gitu. Apalagi di KUHP. Dan memang punya hak pers itu, insan pers itu punya hak dan kewajiban untuk mencari fakta yang sebenarnya. Begini, saya selaku Ketua Umum Gepenta, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis. Saya menyambut baik dalam rangka Hari Pers Nasional yang akan datang ya. Tapi saya menilai bahwa pers kita masih terfokus kepada hal-hal yang faktual. Itu hal-hal yang faktual, misalnya di dalam penanggulangan narkoba, siapa yang ditangkap, ya kan? Siapa yang ditangkap, itu faktual itu kan. Siapa yang ditahan, siapa yang diajukan ke pengadilan, siapa yang dijatuhi hukuman. Ini yang saya lihat ya, perannya pers ya, rekan-rekan wartawan itu dengan faktualnya saja. Yang siapa yang dijatuhi hukuman rehabilitasi, hanya di sana saja. Tapi sebetulnya pers itu, anggota pers atau wartawan itu adalah warga negara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap kualitas dirinya, bahwa dia juga merupakan polmas, perpolisian masyarakat. Tugas daripada perpolisian masyarakat itu yaitu menjauhkan diri dari perbuatan pelanggaran hukum. Dan itu fungsinya sebagai wartawan, sebagai warga pers, itu mencari data, mencari bahan untuk diungkap kepada masyarakat. Sekarang kalau 5 juta bangsa Indonesia, warga negara Indonesia menjadi pengguna narkoba, yang ditangkap baru 1.000 orang misalnya. Dalam tahun ini ada 1.326 misalnya, contohnya seperti itu. Kok masih kurang lagi? Bahkan tiap hari bertambah, tiap tahun bertambah. Nah, yang bertambah ini yang dibongkar oleh insan pers itu maksud saya. Jadi bahwa insan pers perlu meningkatkan keikutsertaannya di dalam penanggulangan narkoba, yaitu mencari fakta yang tidak faktual. Yang tidak faktual itu yaitu orang-orang yang belum diproses oleh polisi, belum diproses oleh kejaksaan, belum diproses oleh pengadilan, belum dimasukkan kepada penjara. Jadi saya inginkan sebagai Ketua Umum Gepenta, insan pers mencari fakta yang bukan faktual, tetapi memang faktual, ya gitu ya. Tapi kalau hanya berita si Anu ditangkap oleh polisi BNN karena menggunakan narkoba, ada bukti, itu sudah biasa. Sudah biasa itu. Tapi kalau iya kan? Tapi kalau misalnya anaknya si Anu dicari sendiri, cari sendiri, dan memang punya hak pers itu, insan pers itu punya hak dan kewajiban untuk mencari fakta yang sebenarnya. Faktanya ada, yaitu pengguna narkoba.
Apakah keluarga, apakah anak? Nah, ini yang sebetulnya harus diangkat itu. Itu setelah saya pensiun, saya angkat menjadi organisasi kemasyarakatan sampai sekarang. Saya sebagai ketua umumnya, ya itu tugasnya itu bahwa visinya adalah menciptakan Indonesia negeri damai, aman, makmur dan sejahtera tanpa narkoba, tawuran dan anarkis untuk tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu visinya. Kalau misinya adalah menggerakkan seluruh rakyat Indonesia di tempat di mana dia berada untuk bangkit bersama-sama pemerintah menanggulangi narkoba, mencegah tawuran dan anarkis agar tercipta Indonesia negeri damai dan aman, tertib, makmur dan sejahtera. Sebetulnya kan kalau PWI kan sudah ada kerjasama dengan Polri, iya kan? Berarti PWI kan membawahi kepada semua wartawan, grup-grup wartawan, ya kan? Insan pers. Kalau Gepenta itu lahir 8 Desember 1999, di mana waktu itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri itu adalah Jenderal Polisi Dr. Andes Rusman Hadi SH. Ya, di mana waktu itu kan kita sedang reformasi, tapi di dalam saya perwira tinggi di Asop Kapolri melakukan analisa dan evaluasi kepada semua yang kejadian yang ada di Indonesia. Ternyata setelah reformasi itu narkoba terbuka, meningkat, tawuran anarkis pun meningkat, ya kan? Di mana-mana berkelahi, tawuran, anak sekolah, mahasiswa, desa dengan desa, kantor dengan kantor, DPR, anggota DPR dengan anggota DPR, kan gitu, pada berantem aja, ya kan? Jadi dicanangkan Kapolri lah itu waktu itu, dimulainya Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran. Nah, terutama memberikan informasi kepada kepolisian ataupun pejabat-pejabat negara tentang adanya, sekarang kita tingkatkan menjadi ada korupsi, ada pungli, ada tawuran, anarkis, radikalisme. Jadi orang-orang yang radikalisme itu dianalisa tentang ini perbuatannya, sehingga kadangkala di provinsi takut membuatkan benderanya, kantornya, karena banyak kantornya dilempari oleh pengguna narkoba, pengedar narkoba. Bisnis dunia, karena berbisnis narkoba itu lebih gampang daripada bisnis yang lain. Dan jangan salah bahwa dari Meksiko itu pembuat narkoba itu ada punya kapal selam yang tidak terdeteksi. Setelah terdeteksi baru ditangkap oleh Amerika. Ya, kalau tidak ada mafia, tidak ada penjual narkoba dong. Nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk. Nah, inilah tugas kita masyarakat. Inilah tugas daripada insan pers juga untuk membuka itu. Ini misalnya seperti film-film narkoba di Amerika itu kan, ada polisi yang tegas, di minumannya dikasih serbuk, dihabisin atau dihabisin dia, atau dijatuhkan karena komandannya sudah terlibat, ya kan, seperti itu. Jadi inilah perlu dibongkar oleh insan pers, ya, supaya pasukan insan pers itu juga merupakan pelaksana tugas polisional, yaitu dalam arti bahwa mereka adalah polmas, perpolisian masyarakat, ya gitu. Ya kalau aku sih banyak juga teman-teman juga yang terkena, dan aku tahu sih mereka yang terkena atau yang pernah kena tangkep gitu kan. Mereka kalau mau nawarin aku kayak begitu ya biasanya aku nggak mau gitu, dan aku selalu menjauhi orang pengguna kayak begitu gitu.
Nah itu kan semuanya tergantung dari perhatian keluarga juga gitu, sama ke apa sih, komitmen sama diri kita sendiri gitu, sama keimanan kita, biar nggak ikut-ikutan juga ke ranah itu. Mereka karena biasanya karena pergaulan, mau sosok kayak gimana, gaul gitu kan, jadi ikut-ikutan. Kebanyakan ada yang ngajak gitu, jadi mereka pengen tahu rasanya, pengen tahu gimana nya, udah gitu terjerumus lah gitu. Tempat rehabilitasi itu yang resmi itu adalah di BNN, Badan Narkotika Nasional, yang sudah membangun beberapa tempat rehabilitasi. Kalau swasta itu apabila yang bersangkutan sadar sendiri melapor, diobatin dulu atau orang tuanya bawa. Tapi kalau di sidang pengadilan tidak ditempatkan ke swasta, karena swasta itu kan tidak menjamin bagaimana prosesnya. Kan kita tahu saja sekarang ini, ya kan, bisa saja dia lari dari situ karena penjaganya tidak ada kan. Nah, kalau di rehabilitasi BNN kan penjaganya ada, polisi. Kalau di swasta kan paling dia ditempatkan di situ, besok dia lari dia. Sebetulnya Gepenta itu harus menjadi jiwa daripada semua rakyat Indonesia, ya kan? Karena Gepenta itu kan kalau dia menjadi anggota pasti anti narkoba, anti tawuran dan anarkis kan, pasti itu sosialisasi anti narkoba kerja. Tapi kita selalu sering bekerja sama dengan polisi. Tugas daripada Gepenta itu adalah ada 3. Jadi ada 3 dalam keadaan perang, pada masa non perang, dan bencana alam. Nah, kalau saya harapkan insan pers itu yaitu mencari fakta untuk diberitakan, bukan hanya faktual saja.